Sini, Deva, Niko! Kenapa sih kalian ribut terus? Pukul Papa! Pukul Papa! Nggak bisa dibilangin kalian! Sini aja ya. Sini aja. Ma, Papa ke toilet dulu ya. Ya udah, Mama antar ya. Nggak usah, Papa sendiri aja, nggak apa-apa kok. Nggak bisa dong. Nanti kalau Papa kenapa-napa gimana? Pokoknya Mama anterin sampai depan toilet, ya. Mas. Kamu aja yang pesenin ya. Oke. What? Hari pertama balik ke Indonesia malah ketemu mereka. Dan si Alia baik-baik aja, padahal gara-gara dia, Papa tuh hampir mati jatuh ke jurang. Mana so mesra lagi mereka. Enak kan belum? Silakan Pak, ini minumannya. Oke ya, makasih ya. Ya, aku bawain sayang. Ayo. Biar aku aja yang pegang, biar sambil diminum. Yaudah. Naiknya pelan-pelan. Nggak bisa Pak jalan sendiri. Manja banget. Alia nggak boleh lolos gitu aja. Seenaknya aja dia hidup bahagia. Aku harus kasih pelajaran. Kamu tunggu pembalasan aku, Alia. Kamu temenin aku ya. Jen, kamu kan belum pesan loh. Udahlah, pokoknya temenin aja. Mau mana? Udah ikut aku. Sebentar ya. Ayo sayang. Jenny? Kamu ini sengaja ya? Lihat nih, kulit aku sampai kepanasan tau nggak? Baju aku basah. Aku nggak sengaja, Jen. Kan kamu yang nabrak aku. Kamu nih gimana sih, Jen? Kamu kan yang nyenggol Alia. Kamu kok sekarang malah playing victim gini sih? Kamu maksudnya apa sih? Nyenggol Alia terus malah nyalahin Alia? Kenapa jadi aku yang kena sendiri sih? Playing victim kamu bilang? Jelas-jelas dia yang nuang air ini. Ini panas banget loh, Devan sakit tau nggak? Kamu sengaja kan? Dan orangnya itu adalah kamu. Asep Kusnadi. Gak usah nyamperin mereka ya, Pak. Tapi Ma, Udah tenang aja, orang ada Farel. Ingat Pak, kita kan udah sepakat waktu kita di Jerman. Papa jangan bertemu sama Alia dan Devan. Nanti bahaya, Papa bisa masuk penjara. Pak, nanti kalau kita udah pulang ke Indonesia,
Lebih baik papa tuh jangan muncul di hadapan semua orang. Biar aja semua orang mengira papa masih hilang. Memangnya kenapa, Ma? Bukan kenapa-napa, Pak. Mama takut kalau sampai Devan sama Alia tahu papa masih hidup. Papa bakal dilaporin ke polisi atas percobaan pembunuhan si Alia. Ya udah, Ma. Papa janji, Papa nggak akan hampirin mereka. Sayang, udah ya. Udah, kamu gak usah perpanjang. Kalau bukan karena ucapan pacar aku, pasti aku akan perpanjang ini, Alia. Selesai. Udah, kita ke kamar aja. Apa iya Alia anakku? Kayaknya nggak mungkin. Alia kan seorang pembohong. Kalau dia bisa memalsukan latar belakang keluarganya, mengaku-ngaku anak pengusaha tekstil di New York, berarti dia bisa dengan mudah mengarang kebohongan yang lain. Bisa aja dia sengaja bilang dia anakku buat menghancurin kebahagiaan Jenny. Biar Jenny nggak ganggu dia dan Devan lagi. Tapi biarlah. Aku pastikan dulu kebenaran ini. Semoga ada kesempatan mengambil sampel dari Dara dan Alia untuk tes DNA secepatnya. Pak, kita balik ke restoran lagi. Mereka juga udah pergi. Kita udah lama banget ya gak ketemu Jenny. Terakhir aku ketemu dia lagi marah banget sama aku. Karena dia nyalahin ayah Asep. Papanya meninggal itu gara-gara aku. Alia, aku yakin kamu yang udah ngebunuh papa aku. Dan aku harus laporin kamu ke polisi. Iya. Tapi anehnya kali ini dia sama sekali nggak sebut soal papanya dia. Itu dia. Tapi Tedara pernah cerita sih sama aku. Jenny nggak kelihatan lama karena memang dia liburan ke luar negeri. Atau mungkin setelah liburan ini Jenny udah lebih berdamai sama kenyataan. Bisa jadi. Atau ya mungkin sekarang dia udah lebih bahagia karena sekarang dia udah punya pacar. Perhatiin aja. Cemburu ya. Cemburu? Ya enggak lah. Oh jangan-jangan kamu yang cemburu ya karena aku ngebahas soal Jenny. Ngapain aku cemburu? Enggak. Aku nggak percaya. Kamu bohong. Emang kamu nggak cemburu, apaan sih? Gak apa-apa juga kalau emang cemburu ya. Aku seneng sih kalau aku dicemburuin sama istri aku sendiri. Karena artinya istri aku tuh cinta banget sama aku. Iya kan? Iya kan? Bener nggak? Iya. Jadi cemburu? Enggak. Cemburu? Cemburu? Kamu kenapa sih? Aku muak, Farel. Aku muak ngelihat Alia sama Devan makin mesra. Mana Devan makin protektif lagi ke Alia.
orang yang barusan tadi, itu yang cowok, itu yang namanya Devan. Awas saja. Aku bakal ngancurin mereka dan ngelakuin hal yang gak akan pernah mereka duga. Pak, ini si Jenny sama Farel tuh kemana ya? Kok belum kembali juga sih? Makanannya udah ready gini. Coba kamu telepon Ma. Jen, kamu itu di mana sih? Aku lagi jalan-jalan sebentar sama Farel, Mah. Jalan-jalan kemana? Ini makanan udah ready. Tadi mama yang pesen, habis kamu lama. Sekarang udah datang, tinggal dimakan. Ya udah nggak apa-apa. Mama sama Papa makan duluan aja. Ya udah. Kata Jenny, kita boleh makan duluan. Biarin aja lah, Pak. Biar Jenny sama Farel menikmati waktu jalan-jalan. Ya udah kita makan duluan. Oh, kamu kenal suami aku? Kamu kok belum tidur? Aku kira teh kalau kita nginep di hotel bakalan bisa nenangin pikiran aku. Tapi ternyata salah. Malah banyak pertanyaan-pertanyaan baru di otak aku, sayang. Apa ya? Suaminya Michelle tuh mirip banget sama Cakra. Terus tadi juga kita sempat tiba-tiba ketemu Jenny. Tapi yang paling jadi pertanyaan aku, kok bisa suaminya Michelle mirip banget wajahnya sama Cakra? Menurut kamu gimana? Kebetulan gak ya? Maafin aku, sayang. Aku gak ada jawaban buat kamu. Aku dari tadi juga mikirin hal yang sama. Yang bikin aku bingung banget, kenapa ya kita sama sekali gak ada kabar soal keberadaan Cakra? Apakah Cakra tewas? Atau apa mungkin Cakra selamat? Soalnya kalau Cakra benar-benar udah tewas, setidaknya mereka pasti menemukan jasadnya. Udah Jen, kamu gak usah terlalu emosi. Kamu tenangin dulu pikiran kamu, ya. Kamu tarik nafas dalam-dalam, ya. Farel, tolong kamu jaga ya. Tolong kamu tahu porsi kamu itu sampai mana. Kamu harus tahu batasan, Farel. Ingat. Ingat kamu itu cuma pacar bayaran. Sorry. Tapi kamu jangan ngomong terus dong. Senyum dong. Nanti muka kamu yang cantik itu jadi jelek loh kalau kamu cemberut terus. Lagian emangnya kamu tuh sebutin apa sih sama Devan? Emang ada ya cewek sekuat kamu itu sampai bucin?
Kamu tuh bisa gak sih gak usah bahas Devan? Iya, aku minta maaf. Ya jangan cuma sorry-sorry aja dong. Kamu tuh harus ingat ya. Jangan sampai orang lain tahu kalau aku itu belum bisa move on dari Devan. Kalau kamu bahas Devan terus. Kamu tahu kan? Kamu itu pacar bayaran aku. Dan aku bayar kamu untuk ngancurin Devan dan Alia secara pelan-pelan. Dan aku nggak mau orang tuh tahu soal ini. Iya, aku tahu. Ya udah kalau paham jangan dibahas lagi. Emangnya kamu nggak lapar? Aku lapar nih. Kita ke resto yuk. Sayang, kamu tidur biar kamu bisa istirahat, biar kamu tenang. Aku nggak bisa tidur. Sayang, kita pulang yuk. Kau pulang? Ya habis percuma tidur di sini teh aku nggak tenang pikirannya. Kayaknya lebih nyaman di rumah deh. Kamu nggak tenang karena kamu kepikiran soal foto suaminya Michelle ya? Bukan karena itu sih. Terus kalau gitu kenapa? Karena kita ketemu Jenny tadi. Bukan juga. Ya, pokoknya aku maunya pulang. Kita pulang aja yuk. Oke, tapi harus banget sekarang. Aku jujur ya, aku ngerasa sekarang bukan waktu yang tepat untuk pulang ke rumah. Aku cuma takutnya nanti kamu lebih gak nyaman lagi harus ngadepin sikap papa yang dingin. Apalagi Kak Miko. Tapi mau sampai kapan aku nggak pulang? Aku nggak bisa terus-terusan lari, Devan. Cepat atau lambat aku harus terima kenyataan. Iya, aku setuju banget sama kamu sayang. Cuman maksud aku mungkin ada baiknya kita nunggu sampai situasi di rumah lebih kondusif. Situasi di rumah gak akan kondusif sampai aku pulang. Pokoknya aku akan terus berusaha meyakinin papa dan juga Kak Miko supaya mereka percaya sama aku. Jadi kamu yakin kamu benar-benar mau pulang sekarang? Iya. Ya udah sayang. Terserah kamu aja. Aku akan dukung apapun keputusan kamu. Dan aku juga akan bantu kamu untuk dapetin lagi kepercayaan papa. Apa-apaan ini? Keluar kamu dari rumahku. Aku nggak sudi tinggal bersama orang yang sudah membunuh mamaku.
Keluar kamu! Kak! Alia bukan pembunuh. Dia udah terbukti nggak bersalah. Stop sebut dia sebagai pembunuh. Cukup, Devan, cukup! Kamu jangan selalu membela Alia. Alia yang sudah membunuh Mama Elsie. Dan kamu ya, kamunya anak yang nggak tahu diri. Sejak kecil, Mama selalu merawat kamu, ya, menganggap kamu sebagai anaknya sendiri. Tapi ini balas budi kamu. Kamu membela seorang pembunuh, ya? Aku bela Alia karena dia memang nggak bersalah. Dia jelas bersalah. Kamu sudah dibutakan oleh seorang pembunuh seperti Alia. Stop! Stop sebut Alia sebagai pembunuh. Mama Elsie mati karena dia bunuh diri. Kakak harus terima kenyataan itu. Enggak, aku nggak terima. Sampai detik ini, aku masih menganggap Alia sebagai seorang pembunuh mamaku. Devan, Niko! Devan, Niko! Kenapa sih kalian ribut terus? Pukul Papa! Pukul! Pukul Papa! Nggak bisa dibilangin kalian! Hah? Nih Pak, tehnya. Ya, makasih ya, Ma. Ma, sampai kapan aku harus begini terus, Ma? Sembunyi dari orang-orang yang kenalin aku. Kan gak bisa terus-terusan begini. Mama juga nggak tahu, Pak. Ini sampai kapan. Tapi kalau sampai Devan sama si Alia ngeliat Papa masih hidup, pasti dia nggak akan segan-segan bawa Papa ke polisi. Papa harus tahu kalau keluarganya Devan mau banget Papa masuk penjara karena Papa dituduh melakukan percobaan pembunuhan terhadap Alia. Papa inget kan? Mama nggak mau kalau sampai Papa masukin penjara sama mereka. Enggak, Pak. Mama sama Jenny nggak mau kehilangan Papa lagi. Alia, aku yakin kamu yang udah ngebunuh Papa aku. Dan aku harus laporin kamu ke polisi. Kamu harus membusuk di penjara. Kalau memang itu mau kamu, silahkan kamu laporin aku ke polisi. Kalau kamu mau laporin Alia, kamu perlu tahu bahwa laporan itu mungkin bisa menjadi bumerang untuk keluarga kamu. Karena faktanya, Papa kamu menculik Alia dan membawa dia ke sebuah hutan. Di mana aku melihat dengan mata kepala aku sendiri, dia berusaha menyerang Alia dengan pisau. Dan akhirnya dia terpeleset dan jatuh ke dalam jurang karena ulahnya sendiri. Dan selain aku masih ada satu saksi lagi. Itu Dara, sekretaris aku. Mama tenang aja. Aku janji, Ma. Aku nggak akan pernah ninggalin Mama sama Jenny lagi. Aku akan turutin kemauan Mama dan Jenny. Terima kasih ya, Pak. Semoga keluarga kita begini terus. Bahagia. Apalagi udah nggak ada urusannya lagi sama keluarga Baldi. Papa sehat sekarang. Iya, Ma. Semoga aja
Jenny udah benar-benar move on dari Devan ya. Aku masih belum terima. Ada seorang perempuan tinggal di rumah ini. Aku masih belum terima, Pak. Aku sudah hancur. Aku kehilangan seorang ibu gara-gara Alia. Sampai kapanpun, aku akan tidak pernah terima ya. Harus berapa kali aku bilang sama Kak Miko, aku gak pernah nyakitin Mama Helsi, Kak. Mungkin hubungan aku sama Mama Helsi selama ini kurang baik. Mungkin juga perlakuan Mama Helsi gak pernah baik sama aku. Tapi aku selalu berusaha menghormati Mama Helsi sebagai mama mertua aku, Kak. Nyakitin aja aku gak bisa, apalagi aku bunuh Mama, Kak. Aku nggak percaya. Nangis kamu sekarang, Alia. Nangis kamu. Aku tidak terpengaruh dengan sandiwara kamu ini. Kak, aku ngerti. Perasaan kakak pasti sangat kehilangan Mama Helsi. Kita semua juga kehilangan Mama Helsi. Tapi kakak juga harus ngertiin posisinya Alia. Dia terus-terusan disalahin untuk sesuatu yang dia nggak pernah lakuin. Ini nggak adil buat Alia. Cukup, kamu Diva, cukup. Ya Allah, Nisa nggak nyangka Teh Alia baru keluar dari penjara, tapi udah dimarah-marahin, dituduh sama Om Miko. Maaf. Pak, sekarang Papa putuskan. Aku yang keluar dari rumah ini, atau Devan dan Alia yang keluar dari rumah ini. Kok egois banget sih? Apa itu nggak bisa dikasih? Apa yang mau dibuat? Papa, kita ke rumah sakit sekarang, Pak ya? Iya. Aku siapin mobilnya. Gak usah, Devan. Aku nggak mau Papa sampai kenapa-napa, Pak. Panggil dokter ke rumah ini. Bawa ke kamar Papa sekarang, bawa ke kamar Papa. Bawa, Pak. Ya.